나가자. 악기에 관심이 많으신가 봐요. Setelah mereka berhasil mengalahkan orang-orang yang ada di sana, terutama si Mami dan juga anggota-anggotanya, akhirnya Sukchul dan juga kakak dan adiknya langsung keluar dari sana dan juga mengunci orang-orang itu dari luar. Sehingga mereka nggak bisa keluar dan niatnya mau ngelapor ke polisi, cuma kan nggak mungkin, yang ada nanti mereka yang kena tangkap. Nah kemudian Sukchul dan juga Suki menanyakan di mana kakak mereka tinggal. Awalnya kakak mereka nggak mau diantarkan ke rumahnya, tapi mereka memaksa hingga akhirnya diantarkanlah ke rumah tempat tinggal kakaknya yang benar-benar kecil banget. Bahkan juga tempatnya itu berantakan, super berantakan banget. Dan dia juga bilang nih sama kedua adiknya bahwa dia sebenarnya kangen banget kepada anaknya, tapi ya gimana lagi, dia menahan selama ini karena malu untuk pulang. Jadi ceritanya Park Sugyeong itu dulunya Hamidun di luar nikah. Nah setelah itu dia memang nikah nih sama pacarnya, cuma karena suaminya itu selingkuh, akhirnya dia malah KDRT sama suaminya. Dan ketika itulah untuk mengusir kegalauannya, dia bermain judi bersama dengan temannya si Jongnim itu. Nah setelah itu dia juga menggadaikan surat rumah dan juga tanah mereka, dan banyak banget utang. Lalu menghilang gitu aja. Nah by the way, Sukchul menyuruh kakak mereka untuk tinggal sementara di rumahnya Park Suki sebelum dia memutuskan untuk pulang, karena kalau pulang malam ini bisa-bisa dia dimarahin sama orang tua mereka. Jadi untuk sementara biar aman dia tinggal di rumah adik mereka si Sukhi. Nah keesokan harinya pas Sukchul itu bangun pagi, tiba-tiba dia mendapatkan pesan semangat dari Kang Myong. Gimana nggak langsung semangat dia, ya kan? Dia juga tidak lupa memberikan pesan semangat juga kepada Kang Myong, dan dia juga langsung mendapatkan energi pada hari itu. Sementara itu Suki memberikan makan sama kakaknya, disuruh dia bangun dan juga dibilang sama dia nih untuk jangan kabur lagi. Kalau misalkan kabur dia bakal ngadu sama Park Sukchul. Nah pas mereka nih lagi ngobrol ya kan, tiba-tiba aja si nenek lampir, si Mami di tempat Sukgyong ini bekerja itu nelpon, lalu diangkatlah sama si Sukhi. Dia bilang sama si Mami itu untuk jangan menghubungi kakaknya lagi dan hubungan mereka sudah berakhir. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Kalau misalkan terus nelpon kakaknya, dia bakal melaporkannya ke kantor polisi. Jadi si Mami itu kagak bisa ngapa-ngapain. Terus kan Sukchul dan juga timnya dia, mereka ini disuruh untuk segera pergi ke distrik 3 untuk menghentikan orang-orang yang tinggal di sana yang menghalangi untuk pembangunan di areal tersebut. Jadi mereka itu harus membujuk satu orang ketuanya yang merupakan biang kerok di balik semua itu. Dimana pas mereka sampai sana itu ada bentrok antara polisi dan juga warga-warga yang tinggal di tempat tersebut. Nah sampailah Sukchul di sana dan dia mengatakan kepada anggota-anggotanya untuk nunggu di sana aja biar dia yang naik sendiri ke atas untuk memujuk ketuanya. Nah terus dia bilang sama si detektif bahwa ini adalah tugas terakhirnya dan berjanji setelah ini dia bakal benar-benar keluar dari gangster ini. Nah kemudian naiklah dia ke atas bertemu dengan ketuanya dan membujuknya untuk udahlah lepaskan aja dan juga ikhlaskan aja tempat tersebut. Tapi si ketua ini nggak mau dan bilang kepada Sukchul bahwa apapun yang terjadi dia tidak akan mau diajak bernegosiasi. Nah karena nggak ada hasil nih, jadinya Sukchul dan juga anggota-anggotanya pulang sebentar dan juga memikirkan rencana mereka lagi. Tapi dia menyuruh anggotanya di sana untuk ngecek keadaan karena siapa tahu nanti terjadi apa-apa. Nah tapi di sisi lain si Taehyun itu menyusun rencana untuk membuat mereka emosi jiwa. Dan juga bosnya Sukchul juga menyusun rencana lain untuk segera melakukan pembongkaran paksa. Sementara itu Park Suki terus mengawasi kakaknya untuk memastikan bahwa kakaknya benar-benar masih berada di rumahnya dan bilang bahwa tidak boleh keluar sama sekali. Nah setelah memastikan kakaknya di rumah dan juga aman, dia menemuin pacarnya dan mereka berpelukan. Nah gak lama setelah itu datanglah istri dari direktur rumah sakit mereka dan hampir aja mereka keciduk. Dan ternyata si istri direktur rumah sakit itu mau memperkenalkan anaknya kepada pacarnya Suki, di mana dia itu menjodohkan anaknya dengan Gihong, dan pas ditanya tuh si Gihong malah bilang kalau misalkan dia tuh jomblo dan belum punya pacar sama sekali. Mendengar itu emosilah si Suki ditambah lagi. Suki disuruh keluar dong dari ruangan tersebut. Siap-siap lah kau nanti. Terus kan Kang Myong ternyata banyak banget pekerjaan paruh waktunya. Semua dia kerjain karena ternyata uang
perawatan rumah sakit di panti jompo ibunya itu belum dia bayar. Lalu ketika dia lihat-lihat kerjaan lain, dia menemukan ada audisi untuk menyanyi gitu guys. Jadi rencananya dia bakal mencoba hal itu dan dia udah mulai pede nih setelah yang kemarin disuruh sama Sukcul tampil di depan nenek-nenek dan juga kakek-kakek. Jadi dia berencana bakal nyoba itu. Nah, pada malam harinya Sukcul dikabarin tuh sama anggotanya ternyata di tempat distrik 3 itu ada masalah. Nah, pergilah Sukcul ke sana. Ternyata itu memang ada ribut dan si ketua itu mengancam bahwa dia tidak akan mau memberikan tempat itu kepada mereka dan dia bakal ngebakarnya. Untung aja dia nggak jadi membakar dirinya sendiri karena kebetulan waktu itu anaknya datang dan juga mencegah ayahnya ini. Dan setelah itu dia akhirnya nggak jadi membakar dirinya dan langsung masuk ke dalam rumahnya. Terus Sukcul minta bantuan tuh sama rekannya untuk membuka paksa pintu tersebut karena dia mau ngobrol sama si ketuanya. Alhasil mereka berhasil membuka pintu itu dan masuklah dia ke dalam dan mencoba untuk bernegosiasi lagi dengan si ketua ini. Tapi lagi dan lagi dia nggak mau dan dibilang sama dia nggak mau dipaksa dan akhirnya mereka berdua itu jadinya berduel satu sama lain. Walaupun Sukcul ini bilang udah tolonglah sebelum dia kasih kekerasan, intinya udah turutin aja, tapi dia tetap nggak mau. Duel tersebut dimenangkan oleh Park Sukcul. Nah, tapi nih si ketua itu mengancam bahwa dia bakal ngebakar tempat tersebut dan dengan tidak sengaja dia malah menjatuhkan mancis tersebut ke lantai yang udah dia siram menggunakan minyak tanah dan akhirnya tempat tersebut langsung terbakar. Nah, semua orang panik yang ada di luar. Detektif menyuruh rekan-rekannya untuk memanggilkan damkar. Lalu mereka masuk ke dalam untuk melihat bagaimana keadaan Sukcul dan juga si ketua. Terus Sukcul berjuang untuk mengeluarkan si ketua dan juga anaknya dari sana dan untung aja dia berhasil mengeluarkan mereka. Dan ternyata di situ juga ada wartawan yang udah stay dan akhirnya mengambil fotonya Park Sukcul. Makanya keesokan harinya dia itu langsung masuk berita kata mak sama bapaknya. Dan kali ini beritanya Sukcul itu dianggap sebagai pahlawan yang sudah menyelamatkan orang-orang yang ada di gedung tersebut. Ya lumayan lah untuk menaikkan nama keluarganya. Tapi Sukcul nggak suka karena itu tanpa izin kata dia gitu. Setelah itu mampirlah dia ke rumah sakit karena si ketua itu dirawat di sana lalu dia memberikan beberapa makanan dan juga menawarkan permen kopi merek Kopiko. Nah, katanya dengan memakan permen itu bisa menjadi lebih baik dan juga moodnya bakal lebih baik lagi. Nah, dia berterima kasih juga kepada Sukcul dan anaknya juga senang dengan Sukcul karena sudah menyelamatkan ayahnya. Terus dia bertanya sama Sukcul apakah benar-benar bakal berhenti setelah kejadian ini. Sukcul bilang benar. Tapi pesan dia Sukcul harus berhati-hati karena keluar dari gangster itu belum tentu aman karena nanti bisa jadi Sukcul nyawanya bakal terancam. Terus kan nama gangsternya Sukcul itu langsung naik pesat dan juga lebih baik gara-gara hal yang dilakukan sama Sukcul dengan menyelamatkan orang di gedung distrik 3 kemarin. Jadi karena itu Sukcul diberikanlah hadiah uang dan juga diberikan jam tangan mewah nih, hadiah untuk dia. Bosnya sebenarnya nggak mau Sukcul keluar, tapi ya kayak mana lagi kan, emang dia berencana untuk keluar dari situ. Tapi Kang Taehun ini nggak terima dong, jadi ditanyakan sama anggotanya apa rencana mereka selanjutnya. Kang Taehun bilang, ya apalagi, intinya mereka bakal membalas dendam. Aduh. Sementara itu ayahnya Sukcul pergilah dia ke tempat mereka minjam uang sebelumnya dan meminta tenggang waktu untuk diberikan biar perpanjangan lah untuk membayar hutang-hutang mereka. Tapi tempat pinjaman itu bilang bisa sih cuma mereka harus membayar juga sekitar 70 juta tuh biar bisa diperpanjang. Nah masalahnya kan dia datang ke sana untuk perpanjang karena dia kagak ada uang. Nah emosilah mereka dan mengira bahwa mereka itu udah dipermainkan sama tempat tersebut. Kemudian dibilang sama mereka bahwa iya kasihlah tenggang waktu entah berapa gitu. Terus awalnya mereka bilang 1 minggu atau 2 minggu lah. Tapi ayah Sukcul bilang gimana kalau misalkan 1 bulan lah. Kemudian mereka bilang oke mereka bakal usahakan dikasih tenggang waktu untuk 1 bulan. Tapi uang yang dibayarkan itu cukup banyak kan. Nah akhirnya mereka keluar dari sana dan ayah Sukcul memutar otak lagi nih apa yang harus dilakukan dan dari mana dia dapatkan uang tersebut. Nah dia juga malu banget mau pulang, dia lihat istrinya dan juga cucunya lagi bermain bersama, tapi dia memiliki pikiran untuk melunasi hutang-hutang keluarganya.
Terus kan Kang Myong pada malam harinya akhirnya mendatangin tempat audisi tersebut yang dia lihat tadi, dan datanglah dia ke sana dan langsung melakukan audisi. Nah, ketika dia lagi lihat-lihat ternyata ada Kang Taehoon di sana, dan udahlah Kang Taehoon itu malah tertarik sama Kang Myong. Makin ngerilah dia nanti sama Park Suk-chul karena dia nggak tahu bahwa Myong adalah pacarnya si Park Suk-chul. Lalu Myong datang ke sana dan akhirnya dia lihat tuh pesertanya bagus-bagus banget, tapi dia kali ini bersemangat dan udah nggak grogi lagi. 아버지, Ayahnya Sukchul tiba-tiba datang ke kantornya. Nah, kali ini Sukchul tuh marah banget sama ayahnya karena dia tahu ayahnya datang ke sana mau minjam duit. Tapi ayahnya bilang sama Sukchul, udah, kamu itu nggak usah ikut campur sama urusan ini, biar ayahnya yang menyelesaikan urusannya sendiri. Tapi Sukchul tuh marah banget sama ayahnya karena gara-gara dulu ayahnya juga sempat minjam uang tuh sama bosnya, jadinya dia harus terpaksa bekerja menjadi seorang gangster gitu. Makanya Sukchul tuh kayak emosi banget sama ayahnya. Jadi ceritanya itu dulunya ayahnya kan masuk penjara tuh, dan ayahnya kayak menjual Sukchul ini ke bosnya yang sekarang. Jadi dia bilang tuh sama si bosnya ini untuk memperkerjakan Sukchul di perusahaannya dia, dan uang yang dikirimkan setiap bulan ke rumah mereka adalah bayaran dari si Sukchul. Jadi mau gak mau Sukchul ini terpaksa lah mau menerima pekerjaan itu hingga sekarang. Dan ketika dia mau keluar dari sana, ayahnya malah minjam duit lagi sama gangster tersebut. Jadi dia tuh kayak susah nih keluar dari lingkaran itu. Nah, kira-kira gimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.